markazil fuhumi wal ma'ani. Wa fi hadza, dan itu di dalam kalimat ini, markazil fuhumi wal ma'ani. Baginda Muhammad ini markasnya seluruh kefahaman-kefahaman yang ada dalam akal orang yang punya kefahaman, dan markasnya makna-makna yang terkumpul dalam seluruh lafaz-lafaz agama akan mengandung makna. Itu maknanya semua berkumpul kepada baginda Muhammad SAW. Wa fi hadza, dan itu di dalam ini, bi markazil fuhumi wal ma'ani isyaratun. Wa fi hadza khabar muqaddam. Wa fi hadza, dan itu di dalam ini, markazil fuhumi wal ma'ani isyaratun, adapun isyarah, ila ghuzarati ulumihi, kepada banyaknya ilmu-ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila ghuzarati ulumihi, kepada banyaknya beberapa ilmu-ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah ciptakan baginda Muhammad begitu mulia, begitu agung, karena untuk menghadapi di mahsyar nanti, menghadapi di mahsyar di mana manusia tidak mampu memberikan syafaat. Di dalam matahari di atas kepala manusia, dan tanahnya terbuat daripada timah. Ini mana panasnya. Manusia kayak dibakar, kayak dipanggang manusia. Seluruh nabi tidak mampu memberikan syafaat karena tidak seperti baginda Muhammad. Jadi akhirnya seluruh nabi, seluruh rasul sana datang pada Muhammad. Baginda Muhammad diberitahu, mengatakan ana laha, akulah yang akan memberikan syafaat. Baginda Nabi di situ dalam keterangan hadis yang sahih, terus sujud. Satu keterangan seminggu, berarti 7 hari 7 malam. Satu keterangan 2 minggu, sujud di bawah aras, sujud kepada Allah. Maka Allah ilhamkan mahamid, pujian-pujian yang luar biasa. Kata Allah, angkat kepalamu, minta saya kasih, memberi syafaat saya terima. Irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa'tu syafa'. Begitu kelebihan baginda Muhammad itu, ujungnya untuk memberikan rahmat kepada manusia, ujungnya. Ya Rasulullah, ini syafaat. Maka yang masuk surga terus. Ya. Wa ma dhannuka bi ilmin minhu ilmullahi wal mahfuz. Wa ma, adapun apa, dhannuka itu persangkaan kamu siapa saja, bi ilmin, dengan ilmu, minhu itu termasuk daripada ilmullahi, adapun ilmunya Lauh Mahfuz, wal qalami, dan pena. Allah bikin Lauh Mahfuz, ditulis seluruh Al-Quran juga ada di Lauh Mahfuz sih. Takdir semua ditulis. Itu ilmu yang ada dalam Lauh Mahfuz dan Qalam, Allah berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada baginda Muhammad. Maka Allah bersifat Allamul Ghuyub, Allah bersifat Alim, Allah bersifat Alim. Yang paling mendekati sifat Alam dan Alimnya Allah ya Nabi Muhammad. Yang paling, artinya mendekati, menyerupai di dalam ilmunya Allah ya Nabi Muhammad. Ini bukan seluruh ilmunya Allah Nabi Muhammad tahu semua, enggak. Ada ilmu-ilmu yang hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ista'thara, hanya Allah yang tahu. Wa ma, adapun apa, dhannuka itu persangkaan kamu siapa saja, bi ilmin, tentang ilmu yang Allah berikan pada baginda Muhammad, minhu, yang itu sebagian daripada ilmin,
ilmu lahi wal qalam, adapun ilmu dalam lahil mahfud dan pena. Pena menulis dalam kolam, pena menulis dalam lahil mahfud, tulis semua. Yang tahu hanya Allah kan. Itu ilmu yang dalam lahil mahfud dan kolam Allah berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan. Ya betapa luasnya. Kama seperti keterangan fil burdati di dalam Nadhum Burdah. Maka orang yang bodoh mengatakan, oh berarti kamu syirik dong. Muhammad ilmunya seperti ilmunya Allah. Enggak seperti ilmunya Allah. Ya jelas Allah lebih tahu. Hanya keterangan dari kitab-kitab mengatakan bahwa Baginda Muhammad itu diberi ilmu yang begitu banyak. Enggak semuanya Allah ilmunya Baginda Muhammad tahu, enggak. Yang paling banyak daripada manusia yang diberi ilmunya Allah, termasuk ilmu Allah wal qalam, itu kan itu diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kedalaman ilmu kan mencetak kepada kedalaman iman. Maka baginda Muhammad itu orang yang paling iman, harus orang yang paling alim dulu tentang iman. Di kamalul akli, kamalul ilmi akan mengibatkan kamalul iman. Akan mengibatkan kamalul taqwa. Hanya akan menjadikan kamalul syafaat li ummatihi walin nasi ajma'in. Begitu. Enggak musyrik, enggak. Ya banyak ilmu-ilmu yang Allah yang tahu, hanya Allah saja. Baginda Muhammad enggak tahu, apalagi kita. Orang-orang Wahabi mengatakan musyrik itu menyamakan ilmunya Muhammad dengan ilmunya Allah. Enggak sama. Jelas Allah lebih tahu, hanya yang paling banyak Allah berikan ilmu kepada seorang manusia adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kan atas pemberian Allah, atas ridha Allah, atas izin Allah. Bagaimana musyrik yang enggak? Kama seperti keterangan fil burdah di dalam burdah. Waqad warada dan telah datang fi haditsil Isra dalam hadits Isra. Allamani ialah keterangan allamani rabbi ilmal awwalin wal akhirin. Waqad warada dan telah datang fi haditsil Isra di dalam hadis yang menerangkan Isra Mi'raj ialah hadis allamani rabbi ilmal awwalin wal akhirin. Allama telah mengajarkan kepadaku rabbi ialah Tuhanku ilmal awwalin kepada ilmunya orang-orang dulu wal akhirin dan ilmunya orang-orang akhir. Orang akhir apa? Bikin teknologi, ilmu biologi, ilmu macam ilmu sains, ilmu nuklir, ilmu atom, ilmu ini akhirin. Semua Allah telah berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamat telah mengajarkan ni kepadaku Rabbi adalah Tuhanku ilmal awalin kepada ilmunya orang-orang yang dulu wal akhirin dan ilmunya orang-orang yang akhir. Wa fi riwayatin dan di dalam satu riwayat alamat telah mengajarkan ila Rabbi ni kepadaku uluman kepada beberapa ilmu salasatan yang ada 3. Alamat telah mengajarkan ialah Rabbi ni kepadaku uluman kepada beberapa ilmu salah satu yang ada 3. Fa ilmun maka satu ilmu. Fa ilmun maka itu satu ilmu akhoda yang telah menuntut ialah Allah. Alaya atas aku kitmanahu kepada menyembunyikan ilmu. Ada ilmu yang enggak boleh diterangkan pada orang lain. Enggak boleh. Seperti ilmu yang ma'rifatullah yang sangat puncak. Itu enggak boleh diceritakan pada orang. Fa ilmun maka itu satu ilmu akhoda yang menuntut ialah Allah.
alaiya atas aku kitmanahu, kepada menyembunyikan ilmu. Ilmu ini enggak boleh dibuka kepada siapa-siapa. Wa ilmun, dan ilmu, amara yang telah menyuruh ila rabbi atau Allah ni kepadaku, bitablighihi, dengan menyampaikan ilmu, seperti ilmu syariat yang mengelilingi syariat. Ini harus disampaikan kepada umat. Dan Rasulullah telah sampaikan semua kepada umat. Wa ilmun, dan ilmu amar yang telah menyuruh ialah Allah ni kepadaku, bitablighihi, dengan menyampaikan ilmu. Yang ketiga, wa ilmun, dan ilmu khayyara yang suruh memilih ni kepadaku Allah ialah Allah fi dalam ilmu. Suruh milih apakah disampaikan atau disembunyikan. Suruh milih. Sebagian ulama katanya datang pada gurunya, suruh baca sholawat sekian ribu, dan sholat ngantuk, mimpi belajar kepada Imam Ghazali 40 tahun, bangun ngantuk langsung. Bagaimana orang kayak orang alim belajar kepada Imam Ghazali 40 tahun. Hari yang kedua baca sholawat lagi, mimpi dalam ngantuk. Belajar kepada apakah Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang punya muhadzab atau ulama yang lain, mimpi belajar 40 tahun. Berarti 80 tahun dengan yang. Hari yang ketiga mimpi lagi belajar kepada Imam Syafi'i 40 tahun. Berarti 120 tahun. Dalam 3 mimpinan doang. Bangun tidur langsung sangat alim sekali. Allah kalau memberikan ilmu bisa saja. Inilah yang Allah berikan pada ulama. Makanya ulama-ulama luar biasa. Tanya ada Imam Abu Yazid Al-Bustami ini satu perjalanan menuju ke Mekah. Tapi naikannya ini nggak bisa ke Mekah. Disabut, asyik ke Mekah sana, nggak mau. Hanya sampainya ke Syam. Palestina sana, Yordan zaman dulu. Daerah-daerah yang masih Nasrani. Di situ pendeta Nasrani dengan orang Nasrani sedang musyawarah besar-besaran. Dia masuk seluruh ke situ. Kata pasturnya mencium, ini bau orang Islam ini. Bau orang Islam ini. Pasturnya. Muncullah dia, jelek Imam Yazid muncul. Oh. Hanya tanya jawab luar biasa. Tanya jawab. Yang sukar-sukar bisa dijawab semua. Sampai ditanyai, ada kuburan bisa jalan membawa mayitnya. Apa itu? Kuburan, makam bisa berjalan. Mayitnya dibawa oleh kuburan. Apa itu? Oh iya, ikan nun yang menelan Nabi Yunus. Cep, ikannya kan jalan. Oh iya benar. Semua tanya, oh iya benar. Oh iya benar. Yang menakjubkan, ini kan futuh dengan cara futuh. Iya benar, iya benar. Akhirnya selesai. Ini orang sangat pandai, sangat bijak, sangat dalam ilmunya. Akhirnya Imam Yazid, saya boleh tanya kepada kalian? Boleh. Boleh tanya, boleh? Boleh. Harus dijawab semua. Siap. Apa 2 kalimat syahadat? Tanya begitu aja. Baru-baru, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna masuk Islam. Oke. Apa 2 kalimat syahadat? Ayo jawab bareng-bareng. Akhirnya mereka, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam.
Wa ilmun dan ilmu khayyara yang suruh memilih ni kepadaku Allah ialah Allah fi dalam ilmu. Silakan Muhammad sampaikan atau sembunyikan. Maka ulama-ulama besar, para wali-wali besar yang sampai yaqadhah dengan Rasulullah, ya bisa faham ilmu-ilmu yang luar biasa. Wa tadzakkar, dan silahkan kamu merenung qaulahu ta'ala kepada Allah Ta'ala, fa awha ila 'abdihi ma awha. Surat An-Najm kan. Surat An-Najm itu kan menerangkan kepada kepribadian Rasulullah waktu Isra Mi'raj, ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la fadana fadadalla fa kana qaba qausain adna fa awha ila 'abdihi ma awha. Wa tadzakkar, dan silahkan kamu merenung qaulahu ta'ala kepada firman Allah Ta'ala, itu ayat fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Muhammad telah melihat Allah inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah, puncak itu. Wa tadzakkar, dan silakan kamu merenung qaulahu ta'ala kepada firman Allah Ta'ala, fa awha ila 'abdihi ma awha. Maka orang-orang yang hatinya jelek, oh itu menyekutukan kamu Allah dengan Muhammad, itu enggak menyekutukan. Muhammad hambanya Allah, Pak. Musyrik itu kalau menyekutui Allah di dalam ilmu, enggak. Allah jauh lebih tahu, lebih ngerti daripada baginda Muhammad. Fa'auha, maka memberikan wahyu Allah ila abdihi, kepada hambanya Allah itu baginda Muhammad, ma, kepada wahyu-wahyu. Ini kalimat ma, ini isim mausul. Mengapa pakai isim mausul? Isim mausul itu perkara yang tidak bisa diketahui batasnya, saking banyaknya. Fa'auha, maka memberikan wahyu ila Allah ila abdihi, kepada hambanya Muhammad, ma, kepada wahyu-wahyu. Auha, yang telah beri wahyu ila Allah kepada ma, kepada Muhammad. Ini ma ini definisinya itu wahyu-wahyu yang Allah, apa itu? Enggak bisa dibatasi. Bukan wahyan qalilan atau wahyan katsiran, enggak, ma. Enggak bisa diprediksi. Seperti dalam kisahnya Fir'aun tenggelam, fa khasyiyahum minal yammi ma khasyiyahum. Maka menenggelamkan Fir'aun apa yang menenggelamkan. Itu ombak besar sekali, sehingga ombak ini enggak bisa diprediksi. Ma khasyiyahum. Ini seperti itu. Isim mausul itu bermakna hal yang besar yang tidak bisa diprediksi oleh akal. Maka ma fa'auha, maka memberikan wahyu ialah Allah ila abdihi, kepada hambanya Allah, ma, kepada wahyu-wahyu enggak bisa diprediksi, saking besarnya, saking banyaknya. Auha, yang telah beri wahyu ialah Allah. Surat An-Najm. Mestinya sih bukan wa uqaddiru, wa tuqaddiru mestinya. Wa tuqaddiru, dan kau mengira-ngirakan. Qadra hadzal ladzi, kepada kadarnya ini wahyu. Auha, yang telah beri wahyu kepada Muhammad,
Al-Maliku ialah Al-Malaku ialah malaikat Al-Azimu yang agung, Al-Karim yang mulia itu malaikat Jibril. Ila habibihi kepada kasih Allah baginda Muhammad Mustafa Alamin. Hina khala dikala bersembunyi, Al-Habib ialah kekasih, bi habibihi dengan kekasihnya Al-Habib. Akhirnya waktu Mi'raj malaikat Jibril tidak mampu, maka Allah memampukan dengan Muhammad sampailah namanya khalal habib bi habibihi, bersunyi diri Muhammad dengan kekasih itu Allah. Nah, apa yang terjadi? Enggak bisa diprediksi oleh kita. Ngomong apa saja Allah dengan Nabi Muhammad, faham apa saja Nabi Muhammad dari Allah, itu enggak bisa dikira-kira oleh akal itu. Akal enggak bisa mengetahui seluruhnya, enggak bisa. Wa tuqaddiru, dan Anda mengira-ngirakan qadra hadzal ladzi, kepada kadarnya ini wahyu. Auha yang telah beri wahyu kepada alladzi, kepada Muhammad. Al-Malik, Al-Malaku seorang malaikat, Al-Azimu yang agung, Al-Karimu yang maha mulia itu malaikat Jibril. Ila habibihi kepada kekasihnya Allah baginda Muhammad Al-Mustafa Alamin yang terpercaya. Hina khala dikala bersunyi diri, Al-Habib seorang kekasih, bi habibihi dengan kekasihnya Habib itu Allah dan Muhammad. Bersunyi diri. Apa yang disampaikan di situ? Enggak tahu. Kalau di syariat ya salat 50 waktu yang menjadi 5 waktu. Kan bukan itu saja. Kan fa'auha ila bihi ma ini enggak bisa diprediksi. Hina khala dikala bersunyi diri Al-Habib seorang kekasih, bi habibi dengan kekasih Habib itu Allah dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Subhanallah.